Bab 1684. Kekuatan Wushuang. Pedang kayu itu rusak. Ini adalah pikiran warrior yang saat ini, tetapi dalam sekejap, dia menyangkal pikirannya. Apa itu pedang kayu? Bagaimana ia bisa rusak? Warrior yang berjalan di depan pedang kayu, dan melihat lebih dekat, dan segera, dia menemukan bahwa di bawah potongan serbuk gergaji yang jatuh dari bilah pedang kayu, terdapat sebuah bagian yang berwarna emas, warna emas seperti emas batangan. Melihat ini, warrior yang segera mengerti. Penampakan sebenarnya dari pedang ini bukanlah pedang kayu sama sekali, di bawah balok-balok kayu itulah penampakan sebenarnya dari pedang ini. Pada saat ini, dia ingat kata-kata Zodi yang dari keluarga Yang. Pedang ini disegel. Dengan kata lain, balok kayu pada bilah pedang kayu ini adalah keberadaan yang menyegel pedang. Dan sepotong kayu jatuh dari pedang kayu ini, itu pasti karena pedang kayu telah menyerap sesuatu tadi. Pada titik ini, warrior yang memandang wanita bergaun putih di kejauhan, ada apa di dalam tempat ini? Wanita bergaun putih itu melirik warrior yang dan tidak berbicara. Warrior yang. Pada saat ini, tatapan wanita bergaun putih kembali jatuh di atas pedang kayu yang berada di depan Shiro lagi. Pada saat ini, Shiro dengan cepat memeluk pedang kayu, kemudian memasang tatapan seperti pemilik dari pedang ini. Wanita itu terdiam cukup lama, lalu berkata, pedang ini memiliki roh dan bisa memilih orang. Setelah berbicara sampai di sini, dia menatap warrior yang, jangan biarkan ia terus menyerap jiwa pedang di sini. Jiwa pedang. Warrior yang sedikit mengernyit, apakah ada jiwa pedang di sini? Wanita itu berkata dengan suara rendah, rasakanlah sendiri. Setelah berbicara, dia berhenti berbicara dan duduk bersila. Warrior yang menutup matanya dengan perlahan, dan setelah waktu yang lama, dia membuka matanya. Jiwa pedang. Tempat ini benar-benar memiliki jiwa pedang. Apalagi jiwa piwa ini sedikit aneh. Setelah terdiam beberapa saat, dia melihat ke arah pedang kayu, lalu berkata, apakah jiwa pedang di sini bisa membantumu? Mendengar kata-kata warrior yang, pedang kayu tiba-tiba sedikit gemetar. Warrior yang berkata, jiwa pedangku tidak bisa membantumu. Pedang kayu gemetar. Tentu saja warrior yang tidak mengerti kata-kata pedang kayu, dan segera melihat ke arah Shiro, yang mengedipkan mata padanya, lalu mengayunkan cakarnya. Perlahan-lahan, raut wajah warrior yang menjadi sedikit jelek. Karena pedang kayu ini mengatakan bahwa jiwa pedangnya terlalu lemah. Jiwa pedangnya terlalu lemah. Jiwa pedangnya sebanding dengan jiwa pedang alam alami. Dan pedang kayu ini malah mengatakan bahwa jiwa pedangnya lemah. Warrior yang menunjuk wanita bergaun putih di kejauhan dan berkata, bagaimana dengan jiwa pedangnya? Shiro memandangi wanita bergaun putih di kejauhan, lalu ke pedang kayu, dan setelah beberapa saat, dia melihat ke arah warrior yang, dan cakar kecil itu mulai melambai. Secara bertahap, raut wajah warrior yang terlihat lebih baik. Karena pedang kayu ini mengatakan bahwa jiwa pedang wanita bergaun putih itu juga sama lemahnya. Sederhananya, pedang kayu ini bahkan tidak memandang tinggi jiwa pedang setingkat alam alami. Warrior yang berpikir sejenak, kemudian datang ke hadapan wanita bergaun putih dan duduk. Pada saat ini, wanita bergaun putih membuka matanya dan menatapnya. Warrior yang berkata, apakah jiwa pedang di sini adalah jiwa pedang yang ditinggalkan oleh Dewa Pedang? Wanita itu berkata, bagaimana menurutmu? Warrior yang berkata, kalau begitu apakah jiwa pedang Dewa Pedang melampaui alam alami? Bagaimana menurutmu? Tanya wanita itu. Warrior yang berkata,
bisakah kita tetap mengobrol dengan gembira? Wanita itu berkata, aku tidak ingin mengobrol denganmu. Warrior yang, pedang kayumu adalah pedang yang seperti apa? Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba bertanya. Warrior yang mengangkat bahu, aku tidak tahu. Wanita itu sedikit mengernyit. Pada saat ini, warrior yang berkata lagi, aku bukan sedang membalas tindakanmu, tapi aku benar-benar tidak tahu. Wanita itu menatap warrior yang untuk waktu yang lama. Setelah melihat warrior yang sepertinya tidak berbohong, dia memandang pedang kayu di tangan Shiro di kejauhan, lalu berkata, sebelumnya, tempat ini adalah tempat tinggal Dewa Pedang. Yang sama saja merupakan jiwa pedang di atas alam alami. Di atas alam alami. Warrior yang memejamkan kedua matanya dengan perlahan dan merasakannya lagi. Dia merasakan jiwa pedang, tapi dia tidak merasakan sesuatu yang istimewa. Apakah menurutmu tidak ada yang istimewa tentang itu? Wanita itu bertanya tiba-tiba. Warrior yang mengangguk, memang. Wanita itu berkata, inilah yang membuat jiwa pedang ini istimewa. Setelah mencapai alam alami, kamu akan menemukan bahwa kita tampaknya telah mencapai ujung jalan. Ujung jalan. Tidak ada jalan di depan. Warrior yang bertanya. Wanita itu sedikit mengangguk, sekarang perasaanku adalah tidak ada jalan di depan. Aku sangat bingung. Setelah mengatakan itu, dia melihat sekeliling dan berkata, di sini, ada jiwa pedang di atas alam alami, di sini, memungkinkan kita menemukan jalan kita lagi. Setelah selesai berbicara, wanita itu menatap warrior yang, tempat ini istimewa, jika kamu tidak ingin mendapat masalah, sebaiknya jangan biarkan pedang itu menyerap jiwa pedang di sekitarnya. Warrior yang hendak mengatakan sesuatu, tetapi wanita itu menutup matanya dan tidak berbicara. Warrior yang memandang Shiro mengerjap, lalu memandang pedang kayu di cakarnya. Awalnya warrior yang mengira pedang kayu akan menyerap secara paksa, namun pedang kayu tidak, dia langsung masuk ke pagoda Hongmeng bersama dengan Shiro. Hal ini membuat warrior yang menghela napas lega. Jika pedang kayu ini bertindak dengan sembarangan, dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Untungnya, kali ini pedang kayu tidak berbuat apa-apa. Warrior yang melihat sekeliling, lalu menutup matanya juga. Merasakan jiwa pedang di sekitarnya. Dia belum pernah melihat jiwa pedang di atas alam alami, dan sekarang dia memiliki kesempatan ini. Tentu saja dia tidak akan melepaskannya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. 1 jam kemudian, warrior yang membuka matanya. Dia tidak merasakan apapun. Mau tidak mau dirinya harus mengatakan bahwa ini sangat menyedihkan. Setelah beberapa saat hening, warrior yang menenggelamkan pikirannya ke dalam pagoda Hongmeng. Warrior yang menemukan tombak persegi langit. Tombak persegi langit ini persis dengan tombak persegi langit yang diberikan Adam yang sebelum dia meninggal. Warrior yang mendatangi tombak persegi langit, di sampingnya adalah Shiro dan pedang kayu. Melihat tombak persegi langit dalam waktu yang lama, warrior yang tiba-tiba mengulurkan tangan dan memegang tombak persegi langit. Begitu dipegang, tombak persegi langit bergetar dengan hebat. Segera setelah itu, kekuatan dahsyat menyebar dari tombak persegi langit ke tubuh warrior yang. Kekuatan Wushuang dan konsepsi niat alam Wushuang. Kekuatan Wushuang dan konsepsi niat alam Wushuang yang tiada banding ini tentu bukan milik tombak persegi langit, melainkan milik pemiliknya sebelumnya. Arogan. Ini adalah perasaan warrior yang. Kekuatan dan konsepsi seni bergulir ke arahnya seperti puncak gunung. Warrior yang tidak melawan dengan jiwa pedang dan niat membunuh, membiarkan kekuatan dan konsepsi niat menekannya.
kemauan. Dia sekarang melawan dengan kemauan. Jiwa pedang dan niat membunuh tidak digunakan karena dia tahu tombak persegi langit sedang mengujinya. Benda spiritual bisa memilih orang. Dia akan menyerah dengan sukarela hanya jika seseorang dapat menanggung ujiannya. Lambat laun, tidak hanya tombak persegi langit yang gemetar, tubuh warrior yang juga gemetar. Tidak hanya itu, wajah dan seluruh tubuhnya bahkan lebih memar, seperti ular kecil, sangat mengerikan. Di samping, Shiro memandang warrior yang dengan gugup, tetapi dia tidak membantu kali ini, karena warrior yang telah memberitahunya sebelumnya bahwa dia tidak boleh mengganggunya. Waktu berjalan sedikit demi sedikit. Tiba-tiba, suara renyah bergema di dalam lengan warrior yang retak. Serpihan darah terus keluar dari celah-celah itu, dan dalam sekejap, seluruh lengan warrior yang berubah menjadi lengan berdarah. Di samping, Shiro hendak menyerang, tetapi dihentikan oleh warrior yang. Dengan ini, setelah sekitar setengah jam, tombak persegi langit berangsur-angsur tenang. Namun kekuatan Wushuang dan konsepsi niat alam Wushuang tidak hilang, tetapi terus merasuk ke dalam tubuh warrior yang. Inilah kekuatan dan konsepsi niat mantan pemilik tombak persegi langit. Setelah konsepsi niat mencapai tingkat tertentu, jika tidak ada kekuatan eksternal untuk menghancurkannya, itu tidak akan hilang, begitu juga dengan kekuatan. Kekuatan Wushuang dan konsepsi niat alam Wushuang ini adalah bekas kekuatan dan konsepsi niat pemilik tombak persegi langit, tentu saja tidak peduli apakah itu kekuatan Wushuang atau konsepsi niat alam Wushuang, mereka tidak lain adalah akar. Selain itu, tidak berarti bahwa setelah warrior yang menyerap kekuatan dan konsepsi niat, dia dapat memiliki kekuatan Wushuang dan konsepsi niat yang tiada bandingnya. Tentu bukan tanpa kekurangan, setelah diserap olehnya, kekuatan dan konsepsi niat ini akan sangat meningkatkan kekuatan, niat membunuh, dan jiwa pedangnya sendiri. Ketika kekuatan Wushuang dan konsepsi niat terserap, warrior yang melepaskan tangannya dan mulai menggunakan energi ungu kosmik di tubuhnya untuk memperbaiki tubuhnya. Setelah beberapa saat, tubuhnya benar-benar telah pulih. Setelah sembuh total, warrior yang mengulurkan tangan dan memegang tombak persegi langit lagi, tepat saat dia memegangnya, sebuah pesan masuk ke dalam otak warrior yang. Warrior yang menutup matanya dan membukanya setelah sekitar 1/4 jam, jurus Wushuang. Tombak persegi langit ini baru saja memberinya teknik bernama jurus Wushuang. Setelah mengetahui tentang jurus Wushuang, ekspresi warrior yang langsung menjadi serius, dan pada saat yang sama, dia merasa beruntung di dalam hatinya. Untungnya, Adam yang pada awalnya tidak menguasai jurus Wushuang, harus dikatakan bahwa fisik Adam yang tidak cocok untuk berlatih jurus Wushuang. Jurus Wushuang ini memiliki banyak persyaratan fisik, dan Adam yang memiliki fisik yang buruk, sehingga dapat dikatakan bahwa Adam yang ini tidak mendapatkan ilmu dari jurus Wushuang. Patut disebutkan bahwa jurus Wushuang ini, setelah sukses berkultivasi, tidak hanya memiliki kekuatan Wushuang, tetapi juga memiliki konsepsi niat alam Wushuang yang tiada taranya. Bisa dikatakan ini adalah teknik untuk menumbuhkan konsepsi niat. Membangun konsepsi niat. Warrior yang sedikit terkejut karena dia hanya mendengar konsepsi niat, bukan konsepsi niat, yang masih bisa digunakan untuk dilatih. Namun, ini adalah sebuah kenyataan. Tentu akan berhasil atau tidak hanya akan diketahui setelah latihan. Warrior yang tidak mulai berkultivasi, kalian harus tahu bahwa lokasi di mana tubuh utamanya sekarang bukanlah tempat yang aman. Setelah kembali ke kenyataan, warrior yang melirik wanita itu masih sedang bermeditasi, dan warrior yang tidak berbicara, berbalik dan berjalan turun.
Setelah menyapa Xian Di Xiao serta adiknya, warrior yang meninggalkan gedung Taixian dan menemukan tempat yang aman untuk berkomunikasi, kemudian dia melarikan diri ke dalam pagoda Hongmeng. Di ruang pelatihan di lantai 3, warrior yang duduk bersila di atas tanah dan mulai memahami jurus Wushuang dalam pikirannya. Kekuatan Wushuang. Pada saat ini, hati warrior yang sedikit bersemangat, Adam yang itu lemah dan sakit-sakitan, tetapi setelah melatih jurus Wushuang, kekuatannya telah mampu menekannya. Bagaimana jika dia sukses melatihnya? Kekuatannya ditambah kekuatan fisiknya sendiri, apakah cukup kuat untuk bekerja sama? Dan juga konsepsi niat alam Wushuang. Jika konsepsi niat alam Wushuang telah dikuasai, maka dia memiliki 3 jenis konsepsi niat. 3 macam konsepsi niat ditambah dengan kekuatan Wushuang yang tiada taraf, dan pedang kayu, pada waktu itu, alam alami atau tidak, semuanya hanyalah sebuah pajangan. Pada titik ini, warrior yang menjadi lebih bersemangat. Bersambung.